Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman, sahabat guru madrasah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadits. Kita sudah memasuki bab 3 yang mana membahas tentang surah Al-Ma'un. Kemarin di bab 2 kita sudah membahas tentang surat Al-Quraisy. Lalu di bab 1 kita juga sudah membahas tentang surat Al-Asr. Untuk itu silahkan kalian perhatikan dengan baik video pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Semoga kalian bisa mengerti. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk seperti biasa. Kompetensi intinya ada 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Pada materi kali ini ada 1.2, menerima bahwa surah Al-Ma'un surah yang ke-107, dan nanti ada surah At-Takatsur surah yang ke-102, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. 2.2, menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. 3.2, memahami arti isi kandungan surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. 4.2.1, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Ma'un dan At-Takatsur. 4.2.2, mengomunikasikan kandungan surah Al-Ma'un dan At-Takatsur. Itu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kali ini. Lalu ada indikator pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mampu melafalkan dan membaca surah Al-Ma'un. Yang kedua, kalian harus mampu menguraikan surah Al-Ma'un, termasuk bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalankan sikap santun kepada orang tua, teman, guru, dan masyarakat. Yang keempat, mampu menerjemahkan surah Al-Ma'un. Kelima, mampu menghafalkan surah Al-Ma'un. 6, mampu menguraikan kandungan surah Al-Ma'un. 7, mampu menguraikan kandungan isi surah Al-Ma'un. Dan 8, mampu menulis ayat-ayat surah Al-Ma'un.
Nah, di sini ada gambar, ada yang berkaitan dengan surah Al-Maun. Kalian bisa lihat ini ada gambar anak kecil ya, dan ini juga ada gambar anak kecil yang sedang menggenggam gambar ya, atau memegang gambar ya. Kalau kita bisa perhatikan di sini adalah gambar anak yatim ya, yatim piatu, di mana mereka telah ditinggal oleh orang tuanya ya, anak-anak yang telah ditinggal oleh orang tuanya. Kemudian di sini ada gambar seorang kakek yang sedang makan ya. Di sini diilustrasikan sebagai orang yang kurang mampu atau orang yang miskin ya. Nah, untuk itu kira-kira menurut kalian gambar-gambar ini apakah gambar-gambar ini ada hubungannya dengan surat Al-Maun? Bagaimana kaitannya? Bagaimana ketika kita melihat orang-orang yang membutuhkan kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya, apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita berikan kepada mereka? Nah, mari kita bahas bersama-sama pada video pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan surah Al-Maun. Ya, di sini ada surah Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7. Kalian bisa dengarkan, Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Nanti kalian bisa mengulang sambil melihat Al-Quran atau sambil melihat video ini. Kita akan belajar cara membaca surah Al-Maun bersama-sama. Silahkan kalian dengarkan, silahkan kalian perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Ya, kalian bisa dengarkan ulang nanti. Di sini Bapak akan menjelaskan secara umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, kalian nanti bisa baca di rumah bersama orang tua kalian, atau bersama kakak kalian, atau bersama teman yang sedang bermain ke rumah kalian. Ya, silahkan kalian ulangi bacaan surah Al-Ma'un ini agar lebih lancar dan lebih fasih tentunya. Diperhatikan makhrajnya, ya, makhrijul hurufnya, ya, seperti ain harus jelas, ya, keluar dari tenggorokan. Kemudian lot, ya, makhrajnya berada di rongga mulut, ya. Kemudian huruf zal dan lain sebagainya, ya, harus bisa membedakan agar kalian memahami, ya, nanti kalau sudah paham, ya, bisa mengartikan. Kita lanjut. Nah, keterangan surah Al-Ma'un. Sini bisa kita lihat surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 di dalam Al-Quran. Kemudian terdiri dari 7 ayat, termasuk surat pendek yang terdapat dalam juz amma atau juz 30. Lalu termasuk golongan surah Makkiyah, ya, karena diturunkan di kota Mekah. Dan Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna, ya, diambil dari ayat terakhir, yaitu di ayat 7, wa yamna'unal ma'un, yang memiliki arti barang-barang berguna. Nah, di sini ada arti per ayat, ya. Coba di ayat 1 kita artikan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Artinya, tahukah kamu, ya, orang yang mendustakan agama. Itu ayat 1. Ayat keduanya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Artinya, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong, ya, maksudnya tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin, ya. Terus fawailul lil musallin, ya, maka celakalah orang yang sholat. Kok bisa orang yang sholat celaka? Nih, lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun, ya, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, nanti akan kita bahas maksudnya apa. Ayat yang ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, ya, berbuat kesombongan, riya, ingin dipuji. Wa yamna'unal ma'un, dan orang yang enggan memberikan bantuan
dengan barang-barang yang berguna. Ya, itulah arti per ayatnya. Nah, sekarang kita akan lihat arti per kata. Ya, aro'aita, ya, di sini kalau kalian tahu, ini merupakan hamzah istifham. Apa itu hamzah istifham? Hamzah istifham adalah hamzah yang menunjukkan isyarat kalimat tanya, ya, a, ya. Jadi biasanya menggunakan hamzah kalau orang bertanya, ya, atau bisa juga menggunakan kata hal, ya. Aro'aita, apakah kamu telah melihat, ya. Kalau secara mengartikan secara kata, ya, aro'aita itu artinya apakah kamu telah melihat. Maksudnya di sini apa? Tahukah kamu, ya, alladzi, yang, ya, artinya yang. Yukadzibu biddin, artinya, ya, yukadzibu artinya mendustakan, biddin itu ad-din artinya agama, ya. Lalu fadzalika artinya maka itulah, yadu, ya, yadu itu artinya menghardik, ya, atau menyiksa atau mencaci. Al-yatim artinya anak yatim. Wala yahuddu, ya, walad, la artinya tidak, yahuddu artinya mendorong, ya, ala ta'amil miskin, ya. Yahuddu bisa artinya mendorong atau menganjurkan dan tidak menganjurkan, ya, untuk memberi makan orang-orang miskin, ya. Fawailun, maka celakalah. Wail itu artinya celaka, ya, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Hum, ya, mereka itu, an dari sholatihim, sholat mereka, sahun, lalai, ya. Sahun artinya lalai atau lupa, ya. Yuraun, ya, mereka riya. Yamnauna, ya, mencegah, ya, mereka mencegah, mereka tidak mau, ya. Al-ma'un, barang-barang yang berguna, maksudnya memberikan barang-barang yang berguna. Nah, kandungan isi surat Al-Ma'un, ya. Nah, di surat Al-Ma'un ini, ya, mengajarkan kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama atau orang yang munafik. Yang pertama, orang yang suka menghardik anak yatim, ya, orang yang suka menyiksa, ya, atau orang yang suka mencaci maki anak yatim, ya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, ya. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Dan yang keempat, orang yang riya. Kelima, orang yang tidak mau memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, di sini ada cara menyayangi anak yatim. Yang pertama, bisa menjadi orang tua asuhnya, ya. Kita adopsi anak yatim yang memang benar-benar orang tuanya kurang mampu, ya, bisa diadopsi, maksudnya diasuh, ya. Kemudian membantu dalam hal pendidikannya, ya, dalam urusan pendidikannya, sekolahnya, ya, terutama pendidikan agamanya, ya, harus kita bantu, harus kita perhatikan, ya, karena
anak-anak yatim itu sudah tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya. Ya, kalau yatim, apalagi yatim piatu, tidak ada siapa-siapa kecuali kita yang masih hidup, ya, yang peduli dengan mereka. Kita harus membantu mereka. Kemudian yang ketiga, memperhatikan kesejahteraannya, ya, mulai dari pakaiannya, ya, lalu tempat tinggalnya, ya, kita harus perhatikan, jangan sampai mereka itu terlantar. Ya, kasihan kalau anak-anak yatim, ya, kita tidak perhatikan kesejahteraannya, nanti mereka, ya, akan sejadi-jadinya. Nah, makanya pentingnya kita sebagai orang yang peduli terhadap anak yatim agar mereka bisa kita arahkan menjadi lebih baik. Nah, yang keempat, membantu kebutuhan makan dan minumnya. Ya, jangan sampai mereka merasa kelaparan atau kehausan. Ya. Yang kelima, memberikan perhatian untuk menunjang masa depannya. Ya, jadi kita arahkan mereka agar masa depan mereka menjadi baik, ya, menjadi anak-anak yang sukses. Ya, walaupun tidak ada orang tuanya, berkat kita yang peduli terhadap mereka, maka mereka pun bisa menjadi anak-anak yang sukses. Ya, nah, adapun asbabun nuzulnya di sini akan Bapak tambahkan. Jadi di ayat ada yang mengatakan bahwa ayat 1 sampai ayat 3 itu diturunkan di Mekah, karena pada saat itu, ya, Abu Jahal sedang menyembelih unta. Mereka biasa menyembelih unta, ya, Abu Jahal dan Abu Sufyan kalau nggak salah, mereka sedang menyembelih unta. Lalu datang anak-anak yatim dan orang miskin untuk meminta dagingnya. Ya, ketika mereka datang, mereka meminta, bukannya pemberian yang mereka dapatkan, bukannya daging yang mereka dapatkan, akan tetapi mereka dihardik, mereka dicaci maki oleh Abu Jahal, sehingga Allah turunkanlah, ya, ayat surah Al-Ma'un ini, ayat 1 sampai ayat 3. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa semua surat Al-Ma'un ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, untuk ayat keempat dan terusnya, ada yang mengatakan ketika Nabi berada di Madinah, di sana ada segelintir orang yang munafik, ya, dalam artian ketika mereka sholat, ya, kalau ada orang yang melihat mereka sholatnya khusyuk banget, ya, biasa membaca surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad. Begitu ada orang yang melihatnya sholat, wah, dia bacanya lebih panjang lagi suratnya, ya, misalkan jadi surat An-Naba atau jadi surat Al-A'la, ya, karena ada orang yang melihatnya. Nah, di sini Allah turunkan, ya, ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, ya, maksudnya orang yang, ya, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai, ya, mereka lupa dalam sholatnya, ya. Kalau ada orang mereka sholat, kalau nggak ada orang, ya, mereka sholat sejadi-jadinya, atau bahkan mereka tidak sholat, na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya jangan sampai kita seperti itu, ya. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita termasuk dari bagian orang-orang yang munafik, ya. Kemudian dengan begitu Allah turunkanlah ayat tersebut, ya, ketika Allah melihat ada orang-orang munafik yang melaksanakan sholat. Nah, dan yang terakhir, ya, alladzina hum yura'un, ya,
dan orang-orang yang ria, ya, mereka membanggakan hartanya, ya, mereka membanggakan kedudukannya, jabatannya, ya, mereka membanggakan apa yang mereka miliki, ya. Tapi apa? Wayamnaunal maun, tapi mereka tidak mau atau enggan untuk memberikan apa yang mereka miliki, tentunya yang dapat berguna bagi orang lain, yang dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, di sini Allah juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang merasa dirinya sombong, ria, ya, agar tidak seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa terus berdoa, ya, agar semua yang sedang kita alami ini, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam bencana, dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.